Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi di pagi hari ini kita akan kembali di dalam pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Perkenalkan, nama saya David dan saya tidak sendirian karena hari ini saya ditemani oleh Kak Prisil. Shalom Kak, apa kabar? Shalom David, puji Tuhan baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Puji Tuhan. Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi yang telah kau berikan bagi masing-masing kami. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami hendak untuk kembali membahas bagaimana kami harus menyelidiki Alkitab. Kiranya ya Bapa, Engkau mau curahkan roh kudus-Mu baik kepada saudara-saudara kami yang sedang melihat pembahasan ini, dan juga kepada Kak Prisil di dalam menjelaskannya nanti juga hamba-Mu. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jaringan yang kami gunakan, berkati perangkat-perangkat yang kami gunakan, biarlah bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, kita hari ini masuk dalam seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-31 dengan judul Langkah-langkah menyelidiki Alkitab. Oke. Nah, hari ini kami akan berbagi langkah-langkah dalam menyelidiki Alkitab yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita semua. Jadi, apa aja sih langkah-langkahnya di dalam menyelidiki Alkitab itu? Apakah harus berdoa atau langsung baca aja atau bagaimana? Ya. Nanti kita akan mendengar penjelasan dari Kak Prisil. Silakan Kak Prisil dimulai pembahasannya. Oke, thank you David. Tetapi sebelum memulai pembahasan, saya ingin tanya dulu nih sama David. Kalau David sendiri, langkah-langkah di dalam menyelidiki Alkitab tuh apa saja yang David lakukan untuk mau menyelidiki Alkitab nih, David? Kalau saya secara pribadi, Kak, saya akan pastinya berdoa dulu Oke. sebelum saya memulai. Nah, setelah saya berdoa, eh, saya akan membaca Alkitab, saya akan mencari topik-topik yang saya mau pelajari atau sedang saya pertanyakan, kayak Hmm. gitu. Nah, setelah itu mungkin saya akan membaca beberapa referensi. Saya akan membaca beberapa referensi dan saya akan ambil poin-poin penting di dalam apa yang saya baca tadi. Setelah saya sudah mengumpulkan beberapa poin penting itu, saya akan melakukan suatu apa ya, observasi seperti itu, Kak. Saya akan menganalisa. Kalau dalam kalau dalam istilah kedokterannya mendiagnosis kali Kak ya. Mendiagnosis apa ini maksudnya. Siap-siap. Nah, kayak gitu. Berbeda lah ya. Kalau yang kedokteran bahasanya. Siap. Nah, Oke, Fit. jadi kayak mencari tahu dari referensi yang sudah dikumpulkan ini apa sebenarnya kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, terus mungkin akan tentunya dicatat ya Kak tentunya Hmm. dan lain sebagainya. Seperti itu Kak kira-kira. Oke, thank you David. Kenapa sih tanya sama David gitu kan? Karena sebenarnya saya mau ingatkan nih bahwa apa yang nanti dijelaskan itu tidak bersifat mutlak atau urutannya step by step harus seperti itu. Tidak. Kita sudah bahas ya. Tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman, pengalaman secara pribadi. Nah, tadi David juga sudah sharing ya pengalaman pribadi di dalam menyelidiki Alkitab. Benar ya, Fit ya? Yes, benar sekali. Nah, jadi kita mau ingatkan ini aja ya, berkali-kali, supaya ingat bahwa ini tidak bersifat mutlak untuk yang hal ini ya. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang biasa kami lakukan? Memang khususnya kalau secara pribadi sama seperti David, langkah-langkah yang biasanya saya lakukan itu, yang pertama itu akan ada persiapan. Jadi kalau saya akan memulai dengan persiapan dulu. Nah, penjelasan detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Persiapan ini apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, nanti ikuti ya. Dan di dalam persiapan ini tentu tetap disertai dengan doa. Lalu langkah berikutnya setelah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya,
saya secara pribadi berdoa karena udah ready ya. Udah siapin Alkitab, sudah siapin semuanya yang dibutuhkan. Lalu saya berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus. Dan ini kita sudah bahas ya, Fit ya, pada seri, saya agak lupa seri yang keberapa, tapi kita sudah pernah bahas ya, pentingnya meminta tuntunan Roh Kudus. Gitu. Benar. Benar ya? Mm-mm. Lalu setelah berdoa, kita harus baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali. Jadi yang biasa saya lakukan juga baca Alkitab, kalau cuma sekali, bisa sih, bisa gitu kan. Tapi memang langkah yang terbaik untuk di dalam menyelidiki Alkitab ya, kita baca lagi dengan teliti dan berulang kali. Nah, kenapa alasannya? Ini akan dibahas juga ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau seri-seri selanjutnya. Kita akan bahas detail per langkah-langkah ini. Terus langkah yang keempat, kita ada observasi. Nah, tadi kalau bahasanya David, apa? Diagnosis, mendiagnosis ya. Benar. Benar. Kalau istilah saya mengobservasi dan menginterpretasi seperti itu. Jadi setelah dapat ayat-ayat yang memang mungkin kita lagi mau pelajari atau topik-topik tertentu, kita observasi dan interpretasi. Dan ini caranya bagaimana dan lain-lainnya akan dibahas juga pada seri selanjutnya. Dan jangan lupa di dalam setiap langkah-langkah ini tetap kita berdoa. Dan khusus di observasi interpretasi ini, saya sarankan juga untuk mencatat. Dan setelah itu, setelah kita observasi interpretasi, kita ambil satu pelajaran atau satu kesimpulan. Ya. Dan setelah itu, kita cari nih aplikasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori saja ya, kita tahu A, B, C, D, E gitu kan tentang Alkitab, teorinya. Tapi kita harus cari juga nih aplikasinya dalam kehidupan untuk kita ya, untuk kita pribadi ya. Ini kita mau cari aplikasi bukan untuk orang lain. Ingat, aplikasi yang kita dapat, kita bukan untuk, oh ini aplikasi ini cocok nih buat temanku nih gitu. Bukan. Tetapi aplikasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri. Setelah kita cari aplikasi, jangan lupa kita berdoa lagi. Ya, diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita untuk mengerti setiap kebenaran-kebenaran yang sedang kita pelajari. Dan ada satu langkah terakhir yang kita juga bisa lakukan, yaitu ulangi lagi pelajaran yang kita sudah dapat. Kenapa kita harus ulangi lagi pelajaran yang sudah didapat? Nah, ini kalau dari saya sih, karena dengan membaca ulang lagi ya, itu akan ada pengetahuan yang baru nih, atau makna-makna yang baru, yang lebih luas, yang lebih dalam, yang saya bisa dapat. Ini benar nggak? Kalau David gimana nih? Kalau misalnya udah belajar seri menyelidiki Alkitab, misal gitulah. Terus kalau diulangi lagi, dapat sesuatu yang baru nggak, Fit, biasanya? Ya, seringkali saya mendapatkan sesuatu yang baru ketika mengulang suatu pelajaran, kayak gitu. Termasuk yang seri menyelidiki Alkitab. Mhm. Pasti aja gitu, ada yang didapatkan sesuatu yang baru, gitu Kak. Dan itu ya memang saya rasakan. Ya, jadi penting ya, Fit, ya, mengulangi lagi pelajaran. Penting banget, penting banget. Penting banget. Kan kadang mungkin kita, udahlah yang penting udah belajar, nggak perlu diulangi lagi, kan gitu. Benar. Dan di lain sisi juga, eh, setelah kita mempelajari sesuatu kan Kak, Hmm. dan mungkin dah kita sudah selesai mempelajarinya. Terus kita harus mengulanginya lagi. Nah, dalam rentang waktu eh, di dalam waktu berjalan itu kan kita terus belajar kan Kak ya. Artinya pengetahuan Ya, kita tuh bisa bertambah dari apa yang kita punya sebelumnya. Nah, ketika kita mempelajari lagi, maksudnya kita mengulang apa yang kita pelajari yang dulu, itu bisa jadi ada makna-makna yang baru, ada suatu sisi yang lebih luas ketika kita membaca lagi apa yang kita sudah pelajari karena pengetahuan kita bertambah, tidak seperti yang dulu itu. Jadi ada makna yang lebih luas yang bisa kita lihat karena pengetahuan yang bertambah tadi, Kak. oke. Mm-mm. Benar sekali. Jadi ini juga langkah yang penting ya. Semua langkah dari awal hingga yang akhir, ingat ya, ini adalah apa ya?
cara-cara kita lah. Secara pribadi itu juga pengalaman pribadi saya seperti itu. Dan memang semua langkah dari awal sampai akhir ini semua penting. Tidak ada sesuatu yang, oh, poin yang nomor 3, 4 lebih penting gitu. Enggak, semuanya penting ya. Jadi saya mau ulangi lagi, kalau ingin tahu secara keseluruhan ya, langkah-langkah di dalam menyelidiki Alkitab, jangan lupa, 1, lakukan persiapan, 2, berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, yang ketiga, baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali, dan yang berikutnya kita butuh mengobservasi dan menginterpretasi, lalu ambil satu pelajaran atau kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dan ingat, jangan lupa cari aplikasi untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk menunjuk kesalahan orang lain juga. Lalu yang ketujuh, jangan lupa kita tutup lagi dengan doa, mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan. Dan yang kedelapan, ulangi lagi pelajaran yang sudah kita dapat. Oke, ini adalah langkah-langkahnya nih. Gimana, Fit? Langkah-langkahnya sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas melihat Oke, langkah-langkahnya. oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan di sini, ada langkah lainnya, boleh juga sih komen-komen di kolom kami ataupun di WA ya, itu juga boleh. Nah, tapi sebelum mau apa ya, memberi aplikasinya ini. Hari ini kita udah belajar langkah-langkah, ada aplikasinya nih untuk kita sehari-hari. Kalau dari David nih, setelah tadi mendengarkan ya, langkah-langkah menyelidiki Alkitab, aplikasi apa yang David dapat untuk kehidupan sehari-hari? Ya, jadi ini kan kita lagi membahas firman Tuhan juga kan Kak sebenarnya. Kita Ya. sedang membahas seri menyelidiki Alkitab. Kalau secara pribadi, hari ini saya belajar bahwa kalau mau mudah, gampang di dalam mengerjakan sesuatu, harus runtut, harus sesuai dengan urutan. Itu yang Harus saya tuntut. harus itu yang saya dapat ya dari pelajaran kita. Karena tadi saya katakan kan kalau kita mau mudah di dalam mengerjakan sesuatu, mudah dalam mengerjakan sesuatu kita harus runtut. Saya membayangkan kalau misal deh kita mau masak ya, kita mau masak, tapi kita nggak melakukan suatu persiapan. Misal kita lupa ternyata, misal kita masak pakai kompor gas ya, Hmm. kita sudah membeli bahan segala macam, kita sudah belajar bagaimana memasak yang benar atau kita mau buat suatu resep makanan ya. Kita sudah pelajari itu semua, kita udah beli segala macam bahan segala macam dan kita mau masak. Tetapi kita lupa persiapan, yaitu ternyata gasnya habis. Jadi jadi itulah maknanya kenapa kita harus runtut gitu. Jadi supaya lebih mudah dan kita bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Dan saya juga belajar juga bahwa di sini ya kita lihat langkah-langkahnya di dalam tanda kurung itu dibilang disertai doa. Lakukan persiapan disertai doa. Terus di yang langkah yang ketiga baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali disertai doa dan ke bawah pun tetap disertai doa. Dari sini saya juga mendapat suatu aplikasi di dalam kehidupan saya bahwa segala sesuatunya harus disertai doa. Seperti itu, Kak. Oke, puji Tuhan. Amin. Thank you, David. Karena kenapa sih tanya ini? Kembali lagi, kita sudah bahas ya yang lalu. Ini David nih yang bahas nih. Tidak benar-benar sama ya, Fit, Hmm. caranya di dalam memahami sesuatu kan. Iya. Nah, mungkin setiap dari kita setelah mendengar ini mungkin bisa beragam. Nah, saya saja sebenarnya waktu prepare ini pun tidak terpikir untuk menjelaskan yang tadi, oh aplikasi itu untuk diri kita ya, jangan untuk menunjuk orang lain gitu. Dan di sini, tapi yang saya sudah persiapkan sebenarnya, itu adalah aplikasinya seperti yang David bilang. Di dalam semua langkah, bahkan di tahap persiapan nih ya, di tahap yang paling awal sekalipun persiapan. Ya, bagi saya kan persiapan tuh saya mempersiapkan semuanya ya. Contohnya saya persiapkan Alkitab, buku-buku lainnya. Kadang nggak berdoa ya udah ambil aja Alkitab gitu kan. Tapi saya diingatkan bahwa
bahkan di dalam tahap persiapan pun kita ini harus selalu berdoa. Agar Roh Kudus tuh menuntun kita, oh ya, ini ya yang dipersiapkan gitu. Supaya apa? Di dalam kita menyelidiki Alkitab itu akan lebih mudah. Nah, itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, ini ada ayat yang terkenal banget nih, tetaplah berdoa. Ini mengingatkan kita semua untuk tetap berdoa. Jadi mari kita lakukan semuanya itu disertai dengan doa. Bukan hanya berdoa pada waktu mau menyelidiki Alkitab. Oke, nanti aja deh tunggu kalau mau observasi tadi langkah-langkahnya ya. Kalau cuma baca Alkitab aja, dibaca berulang kali, nggak usah berdoa dulu, misal gitu. Nanti aja kalau observasi. Atau memang memang kalau mau melakukan menyelidiki Alkitab dari tahap persiapan, ya saya berdoa, tapi hanya itu. Tetapi dari sini kita belajar, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mau kita mencuci baju, mau kita lagi nyetir ya, lagi belajar, bekerja, ataupun yang lain-lain, kita harus melakukan segala sesuatunya disertai dengan doa. Kenapa? Karena itu penting. Kita mau cuci baju sekalipun, jangan lupa untuk berdoa. Nah, mungkin itu sih yang bisa menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Iya, benar banget, Kak. Bahwa berdoa itu penting dalam segala hal. Dan ketika Yes, kita mempelajari atau menyelidiki Alkitab juga, kita selalu berdoa, disertai doa dalam proses memahami suatu firman Tuhan, kita berdoa. Itu juga menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, ya kan Kak? benar. Bukan mengandalkan kekuatan kita, hikmat manusia kita yang sangat terbatas. Dengan berdoa itulah kita harus sadari bahwa kita perlu kekuatan Tuhan. Kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Jadi sangat-sangat penting sekali. Benar sekali yang dikatakan Kak Prisil, berdoa itu sangat penting dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Amin, benar. Oke, terima kasih buat Kak Prisil yang sudah menjelaskan dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sebelum kita berpisah, kita akan tutup di dalam doa. Minta tolong kesediaan Kak Prisil untuk doa tutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pembahasan hari ini. Mungkin masing-masing dari kami ada poin-poin yang berbeda yang kami dapatkan dari pelajaran hari ini. Apapun Tuhan, teguran ataupun nasihat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, kami boleh menjadi pelaku firman. Setiap hal yang kami sudah ketahui, tidak hanya menjadi teori saja. Dan ajari kami juga Tuhan, untuk kami boleh selalu berdoa, mengandalkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya mengandalkan diri kami sendiri, kepintaran kami sendiri, dan kekuatan kami sendiri. Sertai kami Tuhan, di sepanjang hari ini, tuntun setiap langkah kami, ingatkan kami untuk kami boleh selalu bertanya terlebih dahulu, berkonsultasi terlebih dahulu kepada Engkau sebelum kami memutuskan segala sesuatunya, sebelum kami melangkah. Ini doa dan harapan kami, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan, hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Imam Besar kami. Amin. Amin. Ya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan mengenai pembahasan kita hari ini ataupun pembahasan sebelum-sebelumnya, bisa langsung ketik di kolom komentar YouTube atau bisa langsung juga menyampaikan pertanyaan di nomor WhatsApp Grow yang tertera di slide kita. Bisa juga menghubungi sosial media Grow baik di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye Kak.